Hola, salam fans Garuda. Salam hangat untuk teman-teman semua dan tak lupa kita ucapkan salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana, mengingat UNESCO langsung yang sengaja memberikan giveaway-nya dalam bentuk pengakuan budaya sarapan pagi di sana, di mana yang di dalamnya ada nasi lemak lengkap dengan teh tarik sebagai warisan budaya tak benda yang patut dilestarikan. Supaya mereka nggak ngerecokin lagi budaya orang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutannya dari part yang pertama, yaitu part keduanya dari banyak hal kocak di konten sebelumnya, di mana puncak lawakan tingkat tinggi dilakukan oleh para pemakan ubi kayu yang mengklaim sepihak bahwa Erick Thohir nggak ada apa-apanya dibandingkan Bob Mulet, atau dengan kata lain TMJ jauh lebih segala-galanya kemana-mana daripada seorang ET katanya. Nah, seperti biasa, ketika ada yang belum apa-apa udah keburu jumawa, alam senantiasa langsung turun tangan dengan cara menamparnya dengan kenyataan. Di mana tak lama dari pengakuan sepihak para tipe M yang merasa tuannya jauh lebih baik dari Menteri BUMN itu, tanpa harus capek-capek netizen plus 62 membalasnya, FIFA yang langsung turun tangan buat ngasih paham para pemakan ubi kayu ini sadar, di mana guna menegaskan betapa jauhnya jarak, level, dan jam terbang pengalaman yang jelas-jelas nampak begitu kontras antara posisi Erick Thohir dengan posisi Bob Muletnya itu. Lah, yang sehat-sehat aja secara mantan pemilik Inter Milan dan pemilik Oxford United dibandingin sama pemilik JDT. Ibarat beras dengan ubi kayu. Mari kita lihat komentarnya yuk. Dikutip dari media se-Asia Gold dan juga ASEAN Football, di mana segala bentuk kewahaman dari seberang rupa-rupanya langsung dijawab seketika oleh Gianni Infantino selaku Presiden FIFA dalam bentuk penghargaan kepada PSSI atas dasar dari prestasi Indonesia di bawah kendali Erick Thohir yang mampu membangunkan ekosistem sepak bola Indonesia sekaligus sanggup menghasilkan prestasi di mana Indonesia di segala kelompok umurnya mampu berbicara banyak di level Asia dan tercatat sebagai salah satu rekor transformasi tercepat dan tepat sasaran, namun sangat optimal dalam hanya waktu singkat mampu membawa timnasnya di berbagai kelompok umur berbicara banyak di level Asia bahkan menuju level dunia. Seperti misalnya Garuda Muda U17 mampu lolos ke Piala Dunia. Kemudian kelompok umur U23 sedang dibangun untuk diproyeksikan lolos ke Piala Asia hingga syukur-syukur bisa ke tingkat Olimpiade. Bahkan timnas seniornya sedang berjuang memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia, yang mana itu dinilai sebagai pencapaian yang langka dan sulit dilakukan oleh negara yang pernah di-ban FIFA. Atas dasar itu, FIFA tidak segan-segan mendirikan kantor cabangnya di Jakarta, bahkan FIFA juga telah memilih Indonesia sebagai hub FIFA di seluruh wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, yang artinya di mana negara-negara kuat seperti Jepang, China, Korsel, Korut, bahkan Australia bakal merujuk kemari termaksud ade-adean ASEAN. Hal ini disepakati setelah Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menandatangani perjanjian tersebut. Ini jelas-jelas menandai langkah maju yang bersejarah dan besar untuk sepak bola di Indonesia dan seluruh Asia. Nah, buat orang yang waras sih harusnya ketika melihat fakta seterang ini, kudu sadar bahwa ini jelas-jelas mematahkan stigma tentang Erick Thohir dibilang gak lebih baik dari TMJ mentang-mentang dianggap sultan. Kira-kira seperti ini reaksi dan counter dari netizen plus 62 kepada statement para bani sarapan di konten sebelumnya. Bob Mulet yang harusnya dapat penghargaan. Bob Mulet mana bisa kayak gini? Dia jawab, relax je lah, biasa je, setakat FIFA aja. Bisa tuh sekelas FIFA diremehin. Bob sudah dapat penghargaan kat apa? Ingat ya, ini tuh diakui, bukan mengakui. Dia bilang, tiada siapa yang mengakui Indo level Asia, hanya rakyat Indo. Lah udah jelas-jelas di situ, udah diakui perkembangannya oleh FIFA. Tak payah koyak. Nah, nongol tuh penghuni goa yang bilang penghargaan yang dibuat agar penggemar Indonesia merasa dihargai oleh FIFA katanya. Ya, itu kan ayat penyedap hati kata-kata dari orang yang ngeliat tetangganya dapat penghargaan. Coba dia yang dapat penghargaan, bisa dipastikan auto jumawanya kemana-mana. Ya, karena nggak dapat aja jadi begitu kelakuannya. Dan kerennya netizen kita nggak kalah cerdas jawabnya dengan mengatakan, bisakah kita memberikan penghargaan kepada FAM juga? Karena emang tidak ada yang menyeludupkan orang Latin ke ASEAN sebaik yang mereka lakukan. Ngomong-ngomong soal nyelundupin pemain, terus buat menambah damage, netizen kita segala nyepil foto Emil lagi. Pas banget dia lagi pulang kampung ke halamannya, di Lombok dengan foto bersama keluarga dan juga ayahnya yang masih hidup. Ingat ya, masih hidup dan jelas-jelas orang Indonesia. Yang artinya otentik, asal-usulnya jelas, ada orangnya, ada tempatnya, dan ada keluarganya. Satu hal yang naturalisasi Malaites gak bisa lakuin orang kampungnya di Argentina.
Shh, jangan keras-keras bos, nanti tetangga dengar. Sederhana, tapi sulit untuk pemain tetangga. Nah, di konten sebelumnya kita belum benar-benar tuntas membahas tentang komentar dan reaksi dari tetangga seberang yang nggak terima melihat dua pemain kita memiliki kenaikan nilai pasar. Itu karena hanya dengan dua pemain kita ini aja udah cukup untuk menutup kekurangan market value yang mereka miliki, di mana nilai keseluruhan skuad penuh imigran antah berantahnya dari 6 benua masih belum cukup untuk menandingi harga nilai pasar dari dua pemain kita ini. Nah, sekarang mari kita lihat reaksi dan komentar-komentarnya. Dia bilang dua pemain kita tadi itu cuma jadi cemilan Holgado doang. Vlahovic dikantongin Jay Itzes, apalagi Holgado lawan Rizky Ridho pun belum tentu lewat, kata netizen kita. Tahu kan Dusan Vlahovic, pemain Juventus dari Serie A. Nah, orang dengan market value seginilah yang sering dikantongi sama Jay Itzes. Terus ngarep dua pemain kita tadi jadi cemilan Holgado gitu. Nah, terus dia jawab lagi, tak penting market value, yang penting La Liga. Dan makin jadi, sekurang-kurangnya kami ada pemain La Liga, bukan setakat Serie B and Eredivisie je, katanya. Ya, auto di-counter lah sama netizen kita. Serie A ada 2, Bundesliga ada 1, Eredivisie banyak. Minimal lolos dulu lah. Bundesliga nih, Borussia Mönchengladbach. Bukan calang-calang. Ini dapat pemain Alaves dah macam masuk round 4 World Cup. Yang kayak gini dibandingkan sama pemain yang habis naturalisasi wajib ke CDT. Beda kelas, ngapain dibahas? Jay Itzes, pemain paling mahal di Asia Tenggara. Apa benda ni weh? Pertanyaan buat teman-teman Indonesia. Adakah Jay Itzes terlihat lebih ganteng jika mengenakan kemeja kuning? Komentar kat sini. Nah, kalau udah kayak gini wajar lah kalau ada yang kepanasan. Makanya jangan heran kalau ada suara-suara modelan kayak gini. Dengan nada ngetik sambil nangis. Mahal tapi tetap diayam-ayamin sama Jepang katanya. Tapi dia udah bawa Garuda terbang tinggi dan lolos round 4. Mewah tapi dia obok-obok Jepang. Wajar lah Jepang. Back Jerman aja yang lebih mewah dari Indo diobok-obok. Si player atau player grade C katanya. Tetangga pemainnya bisa gini nggak? Mana yang bilang pemain keturunan kalau gabung timnas turun nilainya? Sembunyi di goa. Nah, kalau udah ke pojok kayak gini nih, angan-angan lah solusinya. Itu aja, tunggu pemain warisan Malaya kami dari Atletico Bilbao. Saking kagak mau kalah dari segi market value-nya ya kan. Dia klaim lah pemain orang yang padahal masih dibutuhin sama Spanyol. Untuk proyek jangka panjang tim Matador. Karena memang saat ini anak ini masih bermain di tim Matador muda ya. Karena kalau kita mau objektif dengan market value segini, artinya dia punya potensi untuk bergabung ke timnas senior La Furia Roja atau Spanyol ya kan. Dimana-mana kalau orang yang punya akal sehat atau orang menjadi dia nih misalnya nih ya, gue punya market value tinggi, masa iya gue rela join ke tim yang masih harus adu nasib di Piala Asia? Sementara umur gue masih muda dan gue masih punya prospek yang cerah nantinya untuk masuk tembus ke timnas Spanyol ya. Yang udah jelas-jelas bukan hanya langganan Piala Eropa lagi, tapi pernah juara Piala Dunia. Itu kalau orang yang normal. Ya, kalau orang normal di mana-mana pasti mengutamakan tim yang jelas-jelas masa depannya. Ketimbang harus ngorbanin karir demi ngegendong tim yang masih harus berjuang adu nasib di setakat kualifikasi Asia doang. Sekalipun dia memang ada darah, apalagi kalau nggak ada darah. Ya udah jelas jawabannya. Ini sih udah another level ya ngayalnya, sama aja kayak kita ngarepin Tijani Reinders masuk timnas. Cuma bedanya Tijani Reinders jelas asal usulnya emaknya orang Indonesia dan orang tuanya juga masih hidup tuh. Jelas asal usulnya dari mana. Dari Maluku, marganya, Leka Tompesi itu jelas semuanya. Bahkan adanya sendiri udah jelas-jelas jadi pemain timnas Indonesia. Itu karena memang asal usulnya yang jelas, bukan asal klaim sepihak. Kalau ini jelas-jelas masih orang Spanyol ya. Orang tuanya pun orang Latin dan tinggal di Spanyol. Ya wajar, namanya juga udah tabiat. Di mana-mana yang namanya orang klaim memang gratis. Nggak apa-apa asal klaim, asal ambil nama pemain orang. Yang penting nggak kalah sama tetangga. Bilbao lo itu udah nggak eligible, pemainnya udah klarifikasi kayak si Josh Brownhill. Dia udah klarifikasi nggak ada darah lain. Tunggu sampai tuir. Spanyol aja butuh jangka panjang. Pemain yang habis dibeli dari La Liga mana men? Pemain kayak gini disaingin sama back Alaves yang camat doang. Jadi penghangat biar gak dingin tuh kursi. Kalau udah kayak gini, paling satu-satunya kebanggaan timnas UNHCR ini adalah ketika mereka diajak main di CAFA ya, atau AFF-nya Asia Tengah.
Seperti kata medianya ini dengan rasa wahamnya mengatakan tolak jemputan Belanda, maksudnya kita, demi dia uji pasukan Asia Tengah. Jadi di dalam benak hayalannya itu mereka nih yang menguji pasukan Asia Tengah, bukan mereka yang diajak tapi mereka yang menguji. Saking ngerasa haus validasinya, biar kelihatannya mereka nih dianggap penting sama negara-negara Asia Tengah. Jadi negara-negara Asia Tengah ini yang belajar dari mereka untuk diuji coba. Bayangin negara sekelas Iran yang langganan Piala Dunia sama negara sekelas Uzbekistan yang baru lolos debutan ke Piala Dunia diajarin sama negara sekelas timnas penuh imigran UNHCR yang masih harus adu nasib ke Piala Asia. Makanya nggak heran kalau mereka nih sampai pamer-pamer bahwa kita nih nggak diajak ya. Dia lupa kalau dia ngomong sama alumni round 3 yang sekarang di round 4, di mana di round 3 itu kita biasa ngadepin langganan Piala Dunia. Yang mana di situ kita menghadapi kekuatan penuh dari tim-tim yang serius untuk lolos ke Piala Dunia, bukan sekedar uji coba doang di turnamen AFF-nya Asia Tengah, yaitu CAFA. Yang artinya sekalipun turnamen itu diadakan di kalender FIFA, tetap aja tim-tim kuat seperti Iran maupun Uzbekistan belum tentu menurunkan kekuatan utamanya. Karena kenapa? Ini waktunya mereka regenerasi dan mencoba skuad debutan baru untuk pelapis kedalaman mereka. Jadi berbeda dengan kita yang menghadapi tim-tim kuat di ronde ketiga kemarin, yang mana itu full squad yang turun. Nah, yang kayak gini-gini kan mana bisa dipahami oleh orang yang IQ-nya di bawah rata-rata. Ibarat orang yang baru bisa beli motor nih dari hasil nyicil, tapi pamer sama pembalap MotoGP. Kira-kira segini dulu video dari saya. Jangan lupa push like-nya dan tekan super thanks untuk membantu mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.